HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini kita bahagia karena waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari kemuliaan Sang Yang Widi. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari keagungan Sang Yang Widi. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Happy Orti, semoga sehat selalu seperti kami di Pura Rawamangun, Jakarta. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, lalu dilanjutkan yang menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tahun ini dan tahun nanti kan pasti terus mencari kedamaian Sang Yang Widi. Tahun ini dan tahun nanti kan pasti terus mencari kedamaian Sang Yang Widi. Hari ini kita bahagia karena waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari kemuliaan Sang Yang Widi. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari keagungan Sang Yang Widi. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Swindu, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita sedang berada di program Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Makhluk Mars Hijau. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah teman-teman Swindu dan juga Chandra, kali ini kita akan cerita tentang makhluk Mars hijau. Jadi di cerita ini ada seekor anak kucing yang memiliki kumis sangat panjang. Chandra pernah lihat kucing nggak? Pernah. Suara kucing gimana? Meow. Oh gitu ya. Nah anak kucing ini punya kumis panjang banget Chandra. Kadang kumisnya ini tuh nyangkut di pintu, kumisnya kadang kotor habis minum susu. Terus kadang ada banyak nih anak kucing lain yang bengong ngeliatin kucing satu ini karena kumisnya panjang banget. Akhirnya si anak kucing ini tuh pengen untuk motong kumisnya karena dia merasa terganggu dengan kumisnya Chandra. Akhirnya tapi sebelum dia meminta ibunya untuk memotong kumisnya, anak kucing ini mengikuti lomba lari Chandra. Nah ketika ia mengikuti lomba lari, ketika akan sampai garis finish, banyak kucing-kucing lain yang juga barengan sampai di garis finish. Tapi untuk menentukan pemenangnya, wasit foto gitu. Jadi difoto sama wasit siapa ya kira-kira yang masuk ke garis finish terlebih dahulu. Ternyata anak kucing inilah yang masuk garis finish terlebih dahulu. Karena apa? Karena kumisnya nyentuh garis finish duluan Chandra gitu. Jadi semenjak itu anak kucing ini merasa bahwa wah ternyata kumisnya berguna ya, nggak bawa kesialan aja gitu Chandra. Terus Chandra, pesan moral yang bisa kita dapat tahu nggak apa? Nggak tahu? Nah pesan moral yang bisa kita dapat, kita harus berbangga terhadap apapun yang kita miliki gitu Chandra.
Nah, teman-teman semua, itu dia cerita makhluk Mars hijau dari buku 99 Satwa Hinduni. Saya Widi Fitarani, Chandra. salam damai, Channel 3. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam HOTS Hai TV on the Spot. Hari ini tim Wartam berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pura di Rawamangun, Pura Aditya Jaya Rawamangun. Seperti apa arsitektural Pura Aditya Jaya Rawamangun? Kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Kati Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becek-becek dalam karunia yang ini. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Bersama saya Miaga Dewa, ditemani kolomnis Wartam sudah hadir Bapak Gede Agus Budiarnyana. Kati Orti, Pak Agus. Becek-becek ya. Ya, sehat selalu Bapak ya. Ya, setukare rahayu sehat. Kali ini kan kita sedang menggenggam Wartam edisi 93 dengan banner Memupuk Jiwa Patriot Hindu. Nah, ada satu tulisan yang menarik nih di antara berbagai kolom yang ada. Pak Agus menulis Indra dalam Rigveda. Nah, bagaimana nih Pak Agus menggambarkan sosok Dewa Indra ini dari pustaka suci utama umat Hindu kita, Rigveda? Silakan Pak Agus. Di dalam kitab Rigveda Samhita itu ya, jadi Batara Indra itu dipuja sebagai dewata yang paling utama selain Agni, kemudian Dewa Baruna dan Surya. Nah, Indra sendiri dia menempati sebagai posisi surga dipati gitu. Jadi rajanya surga. Jadi rajanya para dewa. Nah, posisi Batara Indra di dalam Rigveda ini bukan hanya dipandang sebagai rajanya para dewa, tetapi yang memberikan anugerah, berkah dan juga kehidupan. Dia dipuja sebagai dewa yang memberikan hujan. Iya. Sebagai penguasa hujan dan sebagai dewa yang bersenjatakan petir di dalam Rigveda Samhita. Nah, kita bisa pahami kenapa orang memuja api, kenapa orang memuja matahari, kenapa orang memuliakan hujan. Karena itu adalah unsur-unsur kehidupan yang menopang kehidupan manusia di bumi. Nah, pentingnya memuja Indra dalam peradaban Weda ini adalah karena Dewa Indra diyakini memberikan kesuburan, kemudian perlindungan kepada orang yang memujanya. Selain beliau sebagai dewa hujan ya, kalau kita logikakan, kita ini hidup karena makan buah, karena makan hasil pertanian, dan pertanian itu subur karena hujan. Jadi beliau inilah yang dipuja
di dalam Rigveda Samhita. Tetapi posisi dewa sebagai yang utama di dalam Rigveda itu seolah-olah bergeser ketika masuk ke zaman Purana. Dominasi Batara Indra di Rigveda ini sudah tidak terlihat di Purana, digantikan dengan dewa-dewa yang lain seperti Brahma, seperti Wisnu dan juga Iswara. Tetapi kalau kita kembali ke dalam mantra Samhita, terutama di kitab Rigveda, beliau adalah rajanya para dewa. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah, setelah melewati masa Weda, Upanishad, kemudian sampai pada Purana, apakah posisi atau pemujaan Dewa Indra ini masih penting nggak Pak dalam Purana? Mungkin ada dewa yang lain atau bagaimana? Ketika fase masuk ke zaman Purana ya, posisi Batara Indra yang tadinya di Rigveda itu agak bergeser sedikit. Oh, bergeser. Ya, digantikan oleh dewa-dewa yang lain. Nah, kisahnya sendiri yang memuat tentang Batara Indra bahkan menjadi Purana-Purana minor, Upapurana, yang di luar dari Adi Purana, artinya Purana-Purana mayor yang besar. Tetapi pemujaan Indra begitu penting sekali. Terlebih kita di Hindu-Hindu di Nusantara ya, di Jawa, di Bali, bahwa Batara Indra itu dipuja bukan hanya sebagai pemberi berkah, tetapi dia tetap posisinya dipuja sebagai raja dari para dewa. Maka beliau disebut sakra, yang menguasai. Disebut Wajrapati, jadi yang menguasai petir. Disebut Mega Wahana, artinya Mega Wahana itu yang berkendaraan awan. Kita bisa maknai ini sebagai dewa hujan. Disebut Gajendra, Raja Gajendra, jadi yang menguasai gajah Airawata. Nah, di dalam mitologinya Indra itu memiliki wahana gajah Airawata. Disebut Dewa di Dewa, beliau juga rajanya para dewa. Di Mahabharata sendiri peranannya begitu besar. Nah, kita lihat Arjuna itu diberi anugerah oleh Batara Indra berupa mahkota agar tak terkalahkan, kemudian busur dan kantong anak panah, kemudian hari Arjuna disebut Kirti. Dan di dalam kekawin, jadi periode Jawa Kuna, sepak terjang Batara Indra ini diabadikan dia di dalam kekawin Arjuna Wiwaha. Bagaimana Batara Indra mencari kekandenan untuk mengalahkan raksasa di Bataka Waja dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk di zaman Purana, posisi ini seolah-olah menghilang, padahal tidak, karena digantikan oleh narasi dewa yang lain. Nah, kita di Bali, di Jawa dan di Nusantara, pemujaan kepada Batara Indra ini lebih terlihat kepada teks, ya, pada naskah dan lain sebagainya. Memang ada beberapa pura yang kemudian secara khusus memuliakan Indra ya, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang tertuang di dalam kitab Rigveda Samhita. Karena dari zaman Weda masuk ke zaman Upanishad dan zaman Purana. Jadi posisi beliau itu sedikit seolah-olah menghilang, padahal tidak. Nah, intinya adalah kalau kita melihat mitologi para dewa di dalam agama Hindu, di naskah Caturveda, di naskah Purana dan Itihasa, Indra itu adalah raja dari para dewa. Tetapi posisinya yang berubah-ubah, yang menempati posisi Indra itu yang berubah. Ditempati Puramdara pernah, kemudian mengalami beberapa insiden, posisi Indra digantikan oleh Raja Nahusa, jadi leluhurnya para Pancapandawa. Kemudian ada beberapa kejadian yang menyebabkan Nahusa harus melepaskan gelar Indranya, digantikan oleh yang lain lagi. Jadi di dalam agama Hindu, revolusi pemimpin itu sudah terjadi bahkan ribuan tahun yang lalu dari kisah Indra tadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Nah, personifikasinya juga sudah disampaikan juga tadi. Nah, terakhir sebagai pesan untuk generasi Hindu milenial kita, terutama sebagai sosialisasi juga untuk buku Mengenal Weda bagi kaum milenial, bagaimana nih Bapak bisa menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam tulisan Bapak ini? Batara Indra itu kita bisa teladani ada dua hal. Ya. Yang pertama kukuh. Kukuh itu dalam artian tetap pada pendirian. Nah, bagaimana seorang raja kalau sudah menjatuhkan sebuah pilihan, tidak boleh lagi kembali kepada pilihan yang lain. Tetap pendirian. Kalau putusan raja itu berubah-ubah, maka tidak akan ada rakyat yang dapat mempercayainya. Nah, teladan ini yang kita harus contoh.
dari Batara Indra. Kemudian yang kedua, suka berbagi. Batara Indra itu dewa hujan. Layaknya hujan, hujan itu akan turun di mana saja sesuai dengan waktunya. Nah, kita juga begitu, berbagi kepada siapa saja, tetapi harus tepat sasaran gitu. Jadi kalau berderma, berdermalah dengan tepat sasaran, mempunialah dengan tepat sasaran. Dan masalah bagaimana kita dapat mengetahui teladan Indra lebih baik lagi, saya sarankan untuk membaca buku Indra Purana yang sudah diterbitkan oleh penerbit Setia Bakti, dapat dibeli di toko buku atau datang langsung ke butik buku di Jalan Nangka Selatan. Terima kasih Pak Yeah, Agus ya. Jadi yeah. obrolan kita dalam program ngobrol inspiratif ini sangat Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa ITV Channel 3, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa ITV Channel 3, jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif, Bedah Kolom, Majalah Wartam. Kali ini saya tengah menggenggam Wartam edisi 93 dengan banner memupuk Jiwa Patriot Hindu. Nah, di dalam tulisan Wartam edisi 93 ini ada kolom dari Bapak Gede Swatana yang berjudul Wedik Patriotik. Nah, seperti apa nih benang merah hubungan pustaka suci Weda kita dengan sikap patriotik? Langsung saja nih kita tanya Pak Swantana. Tapi Warti, Bapak selalu becik ya Bapak ya. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan Wedik Patriotik ini untuk pemirsa ITV Channel 3? Ya, sebenarnya Weda mengharapkan kita itu berperilaku alami. Ya. Nah, yang seperti apa alami? Ya. Sesuatu yang memang ketika kita berperilaku itu berkontribusi langsung pada orang. Nah, kalau bahasa yang sekarang kan altruis, sejenis altruis atau yagnya. Ya. Puncaknya adalah yagnya. Jadi Wedik Patriotik itu puncaknya yagnya. Ya, ya. Ya, jadi dalam Hindu sikap patriotik ini seperti sesuatu persembahan atau yagnya. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan figur atau sosok dari sikap patriotik ini menurut Weda, Pak? Ya, penggambarannya ada banyak. Kemudian tokoh-tokoh juga yang disebutkan dalam Purana atau dalam Mahabharata Ramayana banyak. Ya. Tetapi yang mungkin puncak itu ya, Ya. kita mengenal Hanuman. Nah, Hanuman di sini baktinya itu luar biasa. Bahkan beliau mampu melakukan apa saja kepada Rama, dan ketika sudah selesai dia tidak minta apa-apa, dan bahkan ketika dipaksa untuk minta pun yang diminta bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Ya. Justru yang diminta itulah budi, kecerdasan, pengetahuan yang model-model begitu. Nah, figur ini tentu bisa menjadi contoh ya, role model bagi generasi milenial kita dalam berbuat, berpikir, dan berkata juga. Nah, terakhir sebagai pesan untuk generasi muda Hindu milenial dimanapun berada, nah apa nih nilai-nilai yang bisa Bapak tularkan dari tulisan Wedik Patriotik ini? Ya, kalau bisa mari kita contoh Hanuman. Wow, ya. Bagaimana dedikasinya kepada tetangga, kepada umat, ya, kepada sosial, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri tentunya untuk berpengetahuan gitu ya. Itu dedikasi itu, dan mulai berpikir apa kontribusi kita pada orang lain. Tidak hanya berpikir, kalau berpikir ke dalam udah biasa itu, tapi berpikir keluar untuk orang lain. Ini yang menjadi pesan dalam patriotisme dalam kita. Terima kasih Pak Swantana mengutip satu kalimat dari ngobrol inspiratif kita kali ini, bahwa sikap patriotik dalam Weda ditunjukkan dengan dedikasi dan kontribusi berdasarkan niat suci, tulus, ikhlas. Semoga ngobrol inspiratif kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Wartam edisi 93 dengan banner Memupuk Jiwa Patriot Hindu. Saya Mia Gandewa, Bapak Gede Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Dari sebelah
Demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian terakhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Felicia, Saya Arya Putra. mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Channel Channel 3. Bayangan lan pawongan palemahan ngadi bali harmoni sayang ini langkah berbalik bumi bali ngadi bali lestari iring sami Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.